saya Ridwan Aral. Selamat datang. Teman-teman, balik lagi di Acul SW Studio. Kita sekarang lagi di project baru gua, Silatu Art Me. Jadi silaturahmi lah. Jadi di sini gua bakalan ada narasumber, sama kita bakalan ngobrol dan gambar bareng. Nah, kali ini untuk pertama kalinya, dan ini juga kayak wawancara pertama gua, kita kedatangan seniman Indonesia sih, seniman Indonesia, Ridwan Rau. Halo. Oke, jadi sistemnya di sini kita akan menggambar di kertas A3. Bener nggak nih A3? Ya benar A3. Kita gambar di satu gambar ya, Om? Ya. Lu mau sendiri berdua? Berdua kayaknya. Berdua ya. Jadi kita kolaborasi gambar nih sini. Ya. Pandemi jadi jaga jarak. Ntar gua upload di ini bermasalah lagi. Oh, iya. Gara-gara pandemi. Nggak pakai masker. Ribet emang. Oke. Lu apa kabar, Om? Baik, Pak. Baik. Kaku gitu. Ini kaku ya, karena apa? Ini pertama kali gua bikin kayak ginian. Mantap lu. Penyendiri tiba-tiba harus bertemu orang. Oh. Nah, gue liat lu Apa? pensil lover ya. Banget ya. Kenapa? Kan karya-karya lu juga nggak pensil banget sih, gue liat. Enggak sih, tapi emang karakter pensil kan ini banget ya. Menurut gue kayak ada dimensi lain gitu ketika lu menggoreskan satu garis gitu kan. Jadi nggak tebal semua, dia ada tekstur di. Dan lu bisa gelap terangnya juga bisa lu atur sendiri kalau ya. pensil kan. Dan jujur banget ya pensil menurut gue sih daripada alat-alat yang lain kayak spidol. Jujur gimana? Emang apa adanya. Batu itu kalau spidol emang misalnya tebal banget kan, kalau pensil enggak kan, lu bisa lu atur. lu tekan gimana tuh akan terasa. Kalau misalnya dia nggak ditekan, jadi nggak terlalu tebal. Iya betul. Kalau spidol kan sama aja. semua. Bener. Jadi kayak emosi yang lu coba curahkan gitu kan. Ketika emang kesel banget kan pasti akan kelihatan jelas di antara tebal tipisnya. Siap. Volume garis gitu. Bener. Nah, ini gue udah juga nyiapin alat. Kita nyebutin sponsor nggak sih? Nora ya? Biarin deh. Lu udah berkarya berapa lama, Om? Di seni? Kurang lebih, kalau lu ingat. Mungkin kita bicarakan tentang ketertarikan ya daripada berkarya. Mungkin ketertarikan dari awal sekolah dasar mungkin ya. SD? Karena emang dulu sukanya coret-coret doang sih, gue nggak suka gambar yang beneran gitu, kayak bikin gunung nggak, aku coret-coret aja. Karena gue lihat di nih salah satu baju lu juga kan, sama di sini nih kita lagi di mana nih? Atelier. Ini satu full coffee shopnya ya, gambar lu dan teman-teman ya. Bisa ngabisin berapa waktu nih bikin kayak gini? Waktu itu sih mungkin 5-6 harian ya.
5-6 hari. Sebanyak itu. Full sampai atas ya. Keren banget nih. Teman-teman kalau ada yang mau kesini bisa ngeliat karyanya Ridwan Rau. Kenapa Rau? Rau apa sih? Nama keluarga gue ya. Emang asli nama lu? Ya. Baru tahu, kira nama ini lu kan. Enggak. Gue lihat karya-karya lu kan ekspresif banget nih. Jadi Enggak, gue salah satu yang sangat apa ya, menghargai banget karya seni lu nih. Gue senang dan menurut gue unik gitu. Lu mulai dari mana? Dari kapan nih dapat style kayak gini nih? Nggak tahu. Lu nggak tahu, lu jalan aja. Tapi lu dari awal emang kayak gini? Apa enggak? Mungkin dari SD juga udah kayak gini kayaknya. Tapi kan coba masuk kuliah dirapiin gitu. Tapi menurut gue itu nggak jadi satu sesuatu hal yang bisa merubah karakter gue gitu. Maksud gue lu bisa ada keinginan untuk menggambar style kayak gini tuh, lu dapat dari mana gitu? Referensi lu apa? Males ngomongin referensi sih gue. Gue don't care dengan itu. Lakukan aja. Kalau menurut gue kan gini, lu bakalan bisa membuat sesuatu setelah lu melihat sesuatu. Lu pernah ngeliat apa sampai lu bisa bikin seperti ini? Karena beberapa artis juga ada yang stylenya kayak lu nih. Dan beda-beda kan, maksudnya dari mana dia bisa punya keinginan gambar kayak gini gitu. Lu jalan aja apa gimana? Jalan aja, keseharian itu lebih ini banget ya, menjadi satu pengalaman yang lebih berharga daripada kita nyontek dari seniman dan sebagainya. Jadi lu yang lu ungkapkan cuma keseharian lu aja nih ya, kayak pengalaman lu atau gimana? Seapa adanya aja gitu, jadi nggak perlu dilebih-lebihkan. Oke, siap. Lu gue liat agak nyentrik nih Om. Nyentrik tuh apa tuh? Nyentrik itu kayak lu pengen berbeda gitu dari orang, ya kan? Gue liat dari tampilan lu, dari gaya berpakaian lu, attitude lu gue nggak tahu, gue baru ngeliat lu sekarang. Cuma lu nggak ngerokok. Ngaruh yang mana ya? Agak aneh gue kalau lu nggak ngerokok ya. Gue nggak tahu yang lainnya. Lu kenapa lu bisa berpikiran untuk nge-branding diri lu kayak gini? Nggak tahu sih. Gue pengen beda aja. Lu pengen beda aja. Jadi lu pengen nggak hanya karya lu yang bisa dilihat orang atau gimana? Betul. Jadi emang secara visual kita juga bisa terlihat mungkin seperti karya seni juga mungkin. Sejam, 2 jam, 2 jam. Enggak. Nah kalau ini namanya pen marker. Nah dia dalamnya cat kan. Jadi ini buat permanen, lu bisa gambar di tempat apa aja. Terus ini dia permanen juga, tapi bukan cat. Kalau yang kayak gini-gini nih, yang basic spidol biasa. Kalau yang ini brush, dia tipnya kuas atasnya. Makanya. Jadi buat ngewarnain enak pakai ini. Kalau snowman pennya ada drawing pen biasa lah. Tahu itu.
boleh ikutan ya? Banget lah. Siap. Sistem gue begini. Ya nggak apa-apa. Nggak apa ya? Anjir, gue nggak mau rusak gambar lu udah Harus keren dirusak banget. lah. Enggak lah. Sayang buat gue nih. Kapan lagi? Campur aja. Nah, Tadi lu belum ceritain lu pengalaman apa? Lu bermula bikin karya seni gimana? Dari mana asal mulanya lu kayaknya gue di sini nih, gue pengen berkarya gitu. Dari kapan, terus asal mulanya gimana? Semulanya ketika nggak tahu, gue nggak pengen tahu sih awal gimana. Tapi emang gue kadang bingung ya untuk membahasakan apa perasaan dan sebagainya. Akhirnya gue cuma bisa gambar dan tumpahinnya dengan cat atau warna dan sebagainya. Jadi kayak ngeluarin kegelisahan lu dong ya. Lu lagi kayak gini, lu bisa. Lu orangnya penyendiri apa senang berkumpul sih? Berkumpul banget. Berkumpul ya? Oke. Ngaruh emangnya? Kalau kata gue ngaruh. Karena gue pernah ketemu orang yang udah dibilang gila sama dokter. Dia sembuhnya pakai gambar. Maksudnya bukan sembuh sih, enggak, dia tetap stres otaknya. Cuma dia kalau misalnya wah gua kumat nih, dia gambar. Habis itu dia netral lagi. Sebelumnya dia ke narkoba, ke mana, terus ada juga yang punya emosi, orang yang punya emosi tinggi banget. Jadi dia kalau lagi keluar nih emosinya, banting-banting barang, hancurin apa, dia ngeluarinnya di gambar. Makanya gambarnya dia tuh merah warnanya, terus gitu-gitu deh, ekspresif, tergantung perasaannya, macam-macam sih. Ya kan ada juga ini sebagai terapi dan sebagainya. Mungkin itu adalah salah satu ini juga apa, channel atau jalan di mana kita menempuh itu agar kita lebih baik gitu daripada kondisi yang sebelumnya gitu. Kayak lu sangat merasa kacau atau apa, mungkin bisa dilampiaskan ke dalam satu karya seni atau apapun gitu yang bisa membuat lu lebih tenang dan nyaman. Itu kan lebih baik ya daripada kita sarkas atau mukulin apa, itu kan melukai orang dan sebagainya. Itu menjadi sangat tidak baik ya menurut gue. Jadi ya kita akhirnya dialihkan ke arah yang lumayan positif sih menurut gue gitu. Jadi ada satu cara buat nanggulangin apa sih caranya kayak gitu, obrolannya apa kata-katanya? Maksudnya? Ada satu cara kayak menggambar untuk kayak nanggulangin kegelisahan gitu atau penyakit. Iya. Kalau lu terinspirasi dari, ada gak kayak seniman atau apa yang menginspirasi lu bikin karya kayak gini? Banyak sih. Kayak siapa? Siapa ya? Soalnya banyak banget ya, gue nggak ngambil satu blok-blokan gitu. Jadi lu gabungin aja. Lu ambil ini dari ini, lu ambil dari ini. Kalau kayak gitu gue inget kata-katanya siapa ya? Pablo Picasso ya kalau nggak salah. Dia bilang good artist copy, great artist steal. Jadi seniman yang baik itu ngopi gambar orang. Wow, cakep nih gambarnya. Kalau artis yang keren gitu, dia nyuri. Gue nyolong ke sedikit style lu, gue colong stylenya dia, gue gabungin jadi style gue yang baru. Mantap ya. Mantap banget ya. Kalau lo tertarik di dalam dunia gambar menggambar sejak kapan kira-kira? Lu kok jadi nanya gue sih? Ya dikit lah. Ya. Gak penting gue. Ya TikTok dikit kan. Oh iya bener.
Sama aja, kebanyakan juga orang dari basic suka gambar. Gue dulu sering bikin komik Dragon Ball tuh. Ya kan, dulu zamannya udah tua banget kayaknya Dragon Ball. Picasso, Piccolo dan sebagainya. Jadi gue bikin komik dulu, makanya bikin komik Dragon Ball versi gue. Masih ada jejaknya? Wah, hilang. Salah satu yang bisa bikin cewek-cewek suka juga tuh. Lu bisa gambar ya kan? Gambar itu apa? Dragon Ball itu? Iya, jadi gue ya emang gue suka basic suka gambar sih. Iya. Lu punya pencapaian khusus gak di art ini? Kayak misalnya lu pengen apa nanti? Belum ya, gue pengen mengalir aja dulu. Yang lagi lu pengenin sekarang apa? Kayaknya gue nanti pengen ini nih, pengen bikin ini nih. Selanjutnya gue pengen ini. Karena kan gue bukan cuma fokus di gambar ya, banyak kesenian yang lainnya. Oh iya benar. Gue ngeliat lu banyak banget. Apaan aja tuh? Kayak melakukan performance iya. Terus saya ngeband-bandan. Lu ada band juga? Apa band? Nggak tahu bandnya, bukan band kali itu ya. Pokoknya kayak bermain musik ada, lah. Ada channel-channel lain gitu, bukan cuma gambar yang mentok di sini. Mungkin ketika gue bosen untuk melakukan kayak performance atau tampil sebagai seorang yang bermain musik dan sebagainya, kan gue bisa menggambar, atau kebalikannya gitu, kita ketika gambar menjadi bosen kita ke channel yang lainnya. Oke. Gitu loh. Pendapat lo apa nih tentang banyak orang ngomong kalau lu jadi artis lu bakalan miskin? Artis itu pasti miskin. Kan seperti obrolan lu yang tadi nih tentang, berarti kan ada miss antara bukan ya miss kali ya, miss antara si seniman dengan apa namanya tadi lu bilang apa? Link atau link apa? Dan ya jaringan ya berarti. Jaringan. Kadang ada seniman yang nggak pengen diungkap secara berlebihan dan sebagainya, dia lebih menutupi diri dan akhirnya dia tidak ingin terblow up dan sebagainya. Iya, karena banyak sekarang gini, lu mau jadi apa? Gue mau jadi seniman. Jangan terlalu miskin. Ya itu kan image zaman dulu aja. Padahal kalau lu lihat sekarang, iya, potensi besar banget kalau misalnya dengan kondisi yang sekarang terjadi ya. Semua orang bisa jadi seniman. Lu percaya nggak semua orang bisa gambar? Bisa lah, kalau gambar doang bisa. Ya, aku juga percaya. Gue selalu bawa itu. Gue pernah beberapa kali kan bikin workshop gitu ya. Gue tanyain pasti, siapa yang bisa gambar? Ini tangan. Siapa yang nggak bisa gambar? Gue nggak percaya, nggak ada orang yang nggak bisa gambar. Gue nggak percaya. Gambarnya bagus apa enggak itu, tapi bagus apa enggaknya tergantung orang yang lihat. Nah jadi kalau menurut gue di dunia art itu lu nggak bisa nilai ini bagus atau enggak. Berarti apa? Freedom gimana sih ya? Kebebasan maksudnya. Gambar lu, gue ngeliat gambar lu, anjir gambar Ridwan Rao maksudnya. Gue sangat suka gitu. Ada orang, ini gambar apa sih? Jadi sebenarnya semua gambar tuh ada segmennya kan. Ada orang yang suka. Asal lu berani. Nah, keberanian itu maksudnya. Kalau menurut lu jujur dalam berkarya itu kayak gimana Om? Jujur dalam berkarya. Karena kebanyakan orang kan, gue pengennya, gue nggak mau gambar yang gue mau, gue pengennya gambar ini karena ini yang lagi disukain orang. Menurut lo gimana? Itu kan banyak tuntutan juga. Itu kan berkaitan dengan kebutuhan keseharian lo. Gimana caranya lo bisa tetap hidup dan tetap bisa berkarya juga. Jadi ya lo bisa mengcombine antara kebutuhan itu dengan apa yang lo punya itu untuk lo buat gambarnya. Gue bingung ngomongnya ya, kayak gitulah. Jadi lu bisa
kadang lo bisa jadi seniman Komersial dan sebagainya, lo bisa juga sangat idealis untuk melakukan terkadang ego emang susah yang ini ego. Gue juga salah satu orang yang maksudnya gue pengen gambar ini gitu. Misalnya lu kalau gambar ini nih lu bakalan dapat uang segini, tapi gue nggak mau. Kadang menurut lu segitu penting gak sih ego buat seniman menurut lu ya? Keegoisan itu penting gak sih? Di satu sisi penting sih. Untuk ini loh apa, pencapaian jati diri yang lu banget gitu ya. Tapi di satu sisi kan lu membutuhkan sesuatu yang bisa menghidupi lu dalam keseharian ya. Uang. Nah itu kan pasti kan. Uang penting nggak menurut lo? Penting lah kalau lu hidup di dunia yang seperti Jakarta kayak gini kan. Menurut gue sih emang itulah. Karena banyak juga kan seniman uang, kapitalis, lu main sama perusahaan-perusahaan. Nah, gue kurang setuju gini. Oke, gue seneng banget sama orang yang kayak gitu, egoisnya gede. Gue ngapain gue nyari uang? Gue pengen bikin karya yang gue banget. Setelah dia kayaknya anjrit, gue harus beli alat, gue harus hidup. Akhirnya mereka berhenti berkarya cuma gara-gara keegoisan. Gue banyak loh ketemu orang kayak gitu. Berarti ya ada mungkin kebutuhan yang harus dia penuhi gitu ya. Tapi ideologinya apa, cara berpikirnya dia terbatas, cuma segitu doang. Mungkin kemampuannya cuma segitu doang sih menurut gue ya, apa kapasitas dia untuk melakukan berkarya gitu. Cuma sebatas apa yang dia punya itu doang gitu, atau emang dia maunya itu doang gitu, di arah yang gagasannya itu doang atau teknisnya yang kayak gitu doang. Dia kayak membatasi dirinya agar tidak berlebihan mungkin. Kalau menurut lu, kalau berkembang itu perlu gak sih seniman? Iyalah, harus lah. Kan contohnya lu adalah orang yang stylenya gini aja. Berkembang kalau di versi lu apa? Gue mah lebih ke gagasan dari apa yang gue coba ungkapkan sih sebenarnya. Karena pengalaman untuk mengalami kehidupan itu penting banget buat gue, bukan lagi teknis yang gue dapatkan apa gue lakukan gitu. Karena gue kenalan dengan siapapun itu kan menghasilkan pemikiran yang berbeda lagi gitu untuk membuat karya yang berbeda lagi gitu. Mungkin secara teknis ya sama aja gitu ya. Pasti ada tujuan atau ini yang jelas gitu buat gue untuk berpikir lebih jauh ke depan sih. Menurut gue sih gitu ya. Lebay gak sih? Enggak sih. Dua aja dong. Lu bisa mengartikan semua gambar lu gak? Nggak pengen diartiin satu persatu. Kenapa? Karena setiap orang yang melihat punya artinya sendiri. Cakep. Iya gak sih? Bener. Kalau versi gue juga bener kayak gitu. Ketika lu menjelaskan itu kayak menutup imajinasi orang untuk melihat karya lu. Bener. Cakep. Jadi biarkan aja itu mengalir. Mungkin ada rangsangan di mana untuk mereka bisa masuk ke imajinasi lu juga gitu. Jadi nggak terang-terangan untuk menjerumuskan orang untuk berpikir ke arah yang lu pengen tuju gitu. Iya benar, gue setuju itu. Sempit jadinya kalau. Iya benar, sempit. Jadi setiap orang ngelihat karya lu, silakan lu artikan sendiri apa yang lu lihat di karya gue, biar nggak ada pembatasannya gitu ya. Benar sih. Lu udah pernah pameran belum sih? Sempet
terakhir di mana? Terakhir ini gue lagi pameran di Rumah Proses Bandung. Saat ini masih berlangsung. Masih sampai tanggal 15 Agustus. Kolektif apa? 15 September ini kolektif. Kolektif. Jadi ada beberapa seniman gitu. Terus satu yang diundang dari Jakarta gitu ya, di Bekasi lah. Domisili gue di sana. Diundang untuk buat karya dan dipamerkan di sana. Sebelumnya 2018 atau 2017 gue pameran tunggal di Rumah Proses itu. Lu pernah bekerja? Sempet ngajar di Sanggar Lukis. Oh gitu. Kalau ke korporat? Enggak. Nice. Kenapa emang? Nggak apa-apa. Maksudnya gue pengen tahu aja. Sejauh mana kayak lu kan nggak paling lu bekerja sebagai pengajar gitu kan. Terus gimana lu bisa hidup gitu di art? Kalau di pengalaman lu, art itu bisa bikin lu hidup gak sih? Kebutuhan lu tercukupi gak sih di sini? Sangat tercukupi sih. Asal lu bisa memanage itu sendiri sih. Gimana caranya lu bisa memarketingkan gitu karya lu agar bisa terpasarkan ya. Marketing ya pasar kayak gitu. Agar gimana lu bisa. Gua agak terkejut lu bilang memarketingkan. Karena tampilan lu gue pikir lu adalah orang yang sangat egois gitu. Enggak juga ya? Jadi kita asal bisa komunikasi dengan jelas maka itu sama aja memarketing itu ya bisa. Jadi lu percaya harus ada bisnis di art? Ya secara nggak langsung ada bisnis kan, urusan kan. Berarti bisnis apa nih maksudnya? Bisnis maksudnya? Ada uang masuk. Ada uang. Ya ada lah. Kalau commission work kan biasanya juga pasti ada jual dan beli juga kan. Perjanjian antara lu dibayar untuk sesuatu gitu. Buat satu mural, satu lukisan, satu apa segala macam, satu pertunjukan gitu kan keren juga. Kayak gitu loh. Lu udah berkeluarga? Belum. Lu percaya? Iya. Boleh. Kayak pernikahan nggak? Kenapa? Lu percaya nggak dengan pernikahan? Hubungan suami istri. Lalu? Lu percaya akan itu nggak? Harus lu lalui? Apa lu mau free aja? Percaya lah. Percaya? Pasti ada waktunya untuk kesana. Gitu. Karena gue pikir dengan nanti lu misalnya lu married, lu bakalan punya tanggung jawab yang lebih di situ. Dan gue mikirnya beberapa orang yang teman-teman gue juga yang egonya gede, mereka mikir juga tuh kalau mau menuju jenjang itu ya, maksudnya gue bakalan nggak bisa ngapa-ngapain nih, maksudnya terbatasi hidup gue. Semua bisa disesuaikan, bisa dibicarakan. Komunikasi itu jelas. Iya. Yang caranya untuk lu bisa sama-sama menghargai gitu. Kesibukan lo dan kesibukan pasangan lo dan sebagainya itu kan menjadi satu hal yang bisa dikomunikasikan. Lu ternyata nggak begitu kaku banget ya. Gue kira lu orangnya yang kaku, yang bukan kaku ya maksudnya. Lu idealis. Idealis banget. Gue kira maksudnya
Karena gue lihat dari tampilan lu dan gue ini buat yang nggak tahu, gue baru pertama kali ketemu Ridwan Rau nih hari ini, dan gue cuma ngelihat dia di Instagram. Gue ngeliat kayak freedom banget ya orang hidup. Nge-free aja, main sepeda ya kan, lu lihat bikin video apa project lu yang itu namanya nggak bagus apa tuh yang teman lu yang di Instagram ada, gue lupa yang kapan yang judulnya kocak, nggak ini apa sih, gue lupa. Ini nggak bagus apa sih, ini nggak bagus. Lupa gue yang mana. Lu aja lupa gimana gue. Oke itulah. Iya. Yang mana sih maksudnya? Kayak lupa. gimana? Maksudnya konsepnya kayak apa gitu? Yang gue ngapain di sana? Banyak banget. Kalau live performance lu ngapain biasanya? Banyak banget. Contohnya? Kan itu di luar menggambar kan, membuat karya seni. Itu ngapain dong? Terakhir gue bikin permainan gue. Gue lihat tuh. Nah, itu apa tuh? jadi kayak uang koin itu banyak kayak gue diriin gitu, bareng sama temen-temen yang ada di sekitaran. Dan itu kayak menceritakan itu loh kondisi yang terjadi gitu antara masyarakat yang receh dan sebagainya gitu, jadi gampang goyah gitu ketika diketakan oleh uang dan sebagainya. Itu sih secara simpel gitu ya. Jadi permainan itu ngapain? Diriin doang. Diriin uang gitu sih koin. Didiriin. Itu udah sampai diri berapa puluh uang koin itu. Itu kan susah sebenarnya. Benar. Maksud gue kalau bersamaan itu sangat susah. Itu sendiri, orangnya sendiri apa rame-rame? Rame-rame. Ada yang nendang mejanya terus jatuh semua, ulang lagi terus kena napasnya gitu, tumbuh lagi. Terus. Yang kayak gitu kan, mainan yang absurd ini. Kalau mimpi lu ke depannya nih Om, lu pengen membuat apa sih, impian lu di dunia seni ini? Gak pengen muluk-muluk ya, jalanin aja itu kan. Karena lu nggak punya ini keinginan? Lebih takut akan ekspektasi yang terlalu tinggi tapi gagal gitu. Jalanin aja gitu. Mungkin apa yang ada di depan kita jalanin aja. Itu gue inget kayak katanya si Sadino tuh. Kenapa? Iya, jadi dia nggak punya. Gitu. Gue lagi seneng baca. Lagi baru sih. Kan dia bilang gue nggak punya. Dia jualan buat rugi. Kalau dia, karena nggak selalu jualan itu rugi, pasti ada untungnya. Sama aja sebenarnya. Terus dia juga nggak punya bikin apa gitu, kayak keinginan bikin apa, yang penting dia jalan aja dulu. Nanti kalau lu udah jalan pasti ada ininya, ada keinginan lu pasti di situ. Lu mau ngapain lagi, Oh berarti jalanin aja. Jalan dulu baru mikir. Makanya kan dia disebutnya belajar goblok kan. Iya. Lu baca bukunya? Baca gua. Pandemi gimana nih Om? Saat pandemi seperti ini ada sesuatu yang maksudnya ngaruh gak di kegiatan lo? Yang ngaruh untuk berkumpul dan buat event-event yang mengundang banyak orang sih, iya. Tapi untuk berkarya mah tetap aja kita produktif karena emang biasa bekerja di rumah gitu kan. Iya. Di studio aja gitu kan, banyak waktu di sana terus ya kita di sana terus. Kayaknya pandemi juga keuntungannya buat artis, jadi karena kebanyakan di rumah jadi produktif banget ya. Jadi lu seharusnya lu nggak bisa ngerjain ini, jadi lu saat di rumah tuh bisa dikerjain. Jadi fokus ya. Iya benar. Rasa tuh gue kemarin.
Lu ngikutin ini juga apa berita-berita nggak ada sih gue ngomongin di YouTube ya. Karena ini ketemu di YouTube dan ini ada sponsornya, jadi kalau ngomong yang aneh-aneh ntar takutnya bermasalah. Gue sedang menikmati lu membuat karya. aja. Cerita dong apa yang lu lihat gitu di sini. Di karya lu ini gue melihat ada robot-robotan, ada monster. Lu suka monster ya? Apa enggak? Ini bukan sosok monster. Nggak tahu namanya, nggak pengen namain itu monster gitu. Kayak monster-monsteran gitu. Kalau karya lu ini ada kayak alirannya nggak sih? Mungkin ada ya. Mungkin ada, berarti lu juga nggak tahu, bodo amat gitu ya? Nggak pengen tahu. gue juga sering ditanya itu, lu alirannya apa sih kayak gini? Gak tahu gue. Kalau udah ngomongin aliran berarti kan itu udah ada paham atau pakem yang jelas tuh ya. Dikotakin takut jadinya. jadinya. Takut salah karena mungkin itu bisa menjerumuskan lu gitu. Wah karena lu misalnya ke arah realis gitu. Padahal kan nggak mirip-mirip banget misalnya karakter mata atau hidung lu secara realitanya gitu kan. Nah itu bisa disalahkan juga sebenarnya. Benar. Bisa dikoreksi di situ. Kayak jangan terlalu ngomongin aliran, tapi mungkin kecenderungan gaya ke arah mana dan sebagainya itu kan menarik kan. Kayak gitulah. Lu punya keinginan ke galeri gak sih? Galeri yang kayak gimana lu Mas? Masuk jadi bagian dari galeri. Galeri yang komersil kah atau Emang galeri ada yang gak komersil? ada lah. Contohnya? Beberapa galeri yang sebenarnya nggak komersil. Kayak artis-artis galeri gitu, yang lu kayak kerja di situ, terus nanti lu dibikinin pameran. Iya, dulu sih awalnya pengen banget ya, tapi gue rasa itu kayaknya bakal menyiksa gue untuk tidak bebas lagi gitu untuk melakukan karya, dipacu oleh manajemen yang memaksa lu untuk membuat karya yang ayo terus gitu, tiap bulan ditargetkan berapa karya gitu atau sebagainya. Jangan mah jadi robot aja mendingan nggak usah jadi manusia. Tapi mungkin ada waktunya ke arah sana gitu ya. Iya. Tapi gue nggak tahu juga itu kapan. Karena mungkin juga akan ada satu tanggung jawab baru nanti buat lu. Mungkin lu sekarang masih free kali ya. Mungkin nanti akan ada satu tanggung jawab lagi yang bakalan ngerubah omongan lu. Gua nggak mau komersil bla 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 bla. Tiba-tiba lu harus punya tanggung jawab satu yang bisa bikin lu jadi komersil nantinya. Terus sekarang juga udah komersil karya gue. Masalahnya di mana bang? Komersil itu apa sih? Maksudnya dijual belikan kan? Kalau di versi lu apa? Jadi bisa menghasilkan uang dari karya lu kan? Ya gue udah kayak gitu kan ke arah sana. Ya gue udah kesana deh. Maksudnya mungkin dimanajemenkan gitu secara rapi. Mungkin gue masih acak-acak kan karena gue sendiri semuanya kan. Sama sebagai juga. seniman juga, marketing juga, dan jadi manajemennya juga. Gue pernah ngeliat ada artis, seniman, dia punya manajer loh. Terus gue nggak mau ngasih tahu namanya ya, serem ya. Jadi gue ngeliat di satu pameran, si artis ini datang nih dan bersama manajernya. Anjir kita jadi ngerumpi gini ya, nggak apa-apa ya? Kan nggak nyebut namanya. Iya benar. Terus dia datang nih pameran, duduk. Manajer dan
timnya, dia ada timnya gitu ya. Timnya ini keliling bersalam-salaman dengan orang-orang penting di sana. Mereka mencari link tuh. Menurut lu gimana tuh kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ada seniman yang tidak bisa memarketingkan dirinya gitu. Benar. Ada juga seniman yang bisa. Benar. Jadi ya mungkin si seniman itu belum bisa memarketingkan dirinya sendiri. Mungkin dia butuh marketingnya atau manajemen di arah yang seperti itu. Ya gitu aja. Lu tuh pernah berpikir negatif gak sih? Ke arah mana? Apapun. Ya pasti lah, manusiawi itu kan. Kayak lu kayaknya hidup lu santai gitu. Kalau gue lihat sih, kayaknya hidup lu ikutin alur aja gitu. Ya kan orang lihat di luar aja. Iya sih. Lu cuma pengen kayak, gue pengen lu ngeliat dari gue tuh yang positifnya aja, negatifnya sih buat gue aja sendiri. Atau gimana? Enggak. Karena gue belum kenal lu sama lu aja kali ya. Cuma kelihatan kok dari luar. Itu salah satu yang pengen gue tanyain. Maksudnya gue percaya sama nge-branding ya. Kayak lu nge-branding diri lu kan dengan tampilan lu yang seperti ini, karya lu yang seperti ini. Itu buatan apa emang lu begitu gitu? Dibuat lah agar bisa selaras, relate antara diri dengan karya yang dicoba di kejauhan ya, sorry. Berarti lu membuat ini tampilan lu tuh lu ciptakan. Gue nggak tahu yang mana duluan ya, antara karya yang gue bikin duluan atau emang diri gue duluan yang gue buat gitu. Karena gue secara visual ya. Berarti keren juga lu ya. Maksudnya keren apanya? Enggak, menurut gue keren loh. Jadi gue bingung ngomongnya. Walaupun gue nggak tahu lu ngerti apa enggak tentang nge-branding diri self branding, gue nggak tahu branding diri. Cuma lu udah ngelakuin itu. Lu nggak ngikutin kayak banyak orang yang berpenampilan sama gitu. Dan gue salah satu orang yang suka dengan orang yang berbeda. Maksudnya tampilannya tuh nggak normal gitu. Ada teman gue cewek, dia suka kemana-mana pakai sepatu boot yang buat ini kuli bangunan. Iya kayak gitu, kayak yang buat banjir gitu. Ada yang warna merah, itu dia dikata-katain mulu kan sama orang Power Ranger. Tapi menurut gua, gila lu keren, lu berani, lu berbeda gitu. Ini mengekspresikan dirinya gitu. Tapi kenapa banyak orang yang ngebully hal-hal kayak gitu sih? Maksudnya yang kalau berbeda tuh kayaknya salah gitu. Ya wajar lah itu. Susah sih orang menyuruh orang agar mereka berpikir sama dengan pikiran lo gitu ya. Biarkan aja, itu mah dia bisa melihat dari sisi yang berbeda aja dari sudut pandang kita gitu kan. Itu jadi satu hal yang menarik sih, bukan cuma dari sudut pandang yang kita pengen seneng suka banget sama kita gitu. Ya sekali-sekali ada yang nggak suka juga sama kita gitu. Kita pengen tahu juga kapasitas kita di mana nih ketika kita bergaya seperti itu misalnya. Gitu. Kenapa sih di Indonesia kalau berbeda itu kayaknya salah menurut lo? Di Indonesia nih kayaknya enggak, di Indonesia doang semua. Semua ya? Gua nggak tahu sih di tempat lain. Kayaknya kayaknya kalau lu nggak kayak kami, nggak kayak kita nih gini, lu tuh salah gitu. Kalau di sini gue lihat. Ya, itu kan bicara tentang mayoritas dan minoritas ya menurut gue sih itu. Ketika emang lo dianggap minor, pasti lo akan direndahkan mungkin ya, karena kan bicara tentang kekuasaan gitu. Namanya banyak orang
orang pasti akan merasa dirinya berani atau kuat gitu, dan karena bersama-sama kan ya. Ketika dia minor, dia pasti akan minder, malu, dan ya menutup dirinya untuk tidak berani dan sebagainya lah. Hidup. Sebenarnya sih jawaban gue kayak gitu. Gak tahu, gue nggak dengerin. Ngalir aja. Pak banget ya. Lu tuh normal apa gila sih, Om? Gila gue lah. Hidup menurut lu apa, Om? Ya, bisa bernapas, bisa bergerak, dan segala macam. Kalau yang lu cari di hidup apaan sih? Tetap bisa bernapas dan bergerak. Tetap bisa bernapas dan bergerak, itu doang hidup lu. Iyalah. Gimana tuh caranya? Hal baru yang lu cobain apa? Maksudnya hal-hal baru yang lu cobain apa aja? Apa ya? Lu coba dengerin dangdut, mungkin itu hal yang baru. Bener. Padahal nggak terlalu suka. Karena sebenarnya misalnya dangdut ya, dangdut kan diinin orang, lu dengerin dangdut kelas kismin lu. Kelas bawah ya. Padahal kan artnya di situ gede banget, kayak ibaratnya gue baru nganya kayak Rhoma Irama gitu ya. Dia dulu tuh belajarnya sama siapa ya, gitarisnya White Lion kayak gitu. Gue nggak tahu, gue lupa siapa sebenarnya tuh. Mike Tram. Iya, nggak tahu deh, gue lupa. Vokalisnya ini White Lion tuh. Gue lupa. Tapi sebenarnya gue pengen ke politik mulu jadinya, mau masuknya tapi jangan. Nggak usah. Jangan. Lu ngikutin perpolitikan Indonesia gak? Apa bodo amat? Tahu tapi jangan care. Kalau menurut lu nih, hidup yang lu pengenin tuh kayak gimana sih? Kan tadi udah, lu mau Apa? gimana? Enggak, lu misalnya nih, Aja hidup yang indah gitu menurut lu. Ini gue bakalan bahagia nih kalau gue nanti kayak gini. Itu kayak gimana, Om? Gua pengen jauh dari mana-mana, gua pengen ke satu tempat yang terpencil mungkin gitu kan. Dan Yang sepi gitu. gua pengen Lu suka hutan, gunung atau laut? upload semuanya. Mungkin di antara kedua tempat itu juga menarik sih. Tapi yang sepi gitu. Kenapa lu nggak suka kebisingan? Suka juga, tapi pasti akan jenuh pada waktunya sih. Iya, benar. Jenuh tuh males banget ya. Jenuh tuh kayak gimana sih? Iya, bosen banget. Lu udah keseringan merasakan hal yang seperti itu. Dan Kegiatan lu sehari-hari gitu aja gitu. terus hidup di lingkungan itu doang gitu. Itu menjadi satu hal yang rutinitas. Bener. Bosen banget dan nggak asik. Keju buat gue. Kalau di dunia art, keinginan terbesar lu ngapain? Di dunia art ini nih, lu pengennya, wah suatu hari gue pengen membuat ini. Apa, Om? Punya ini gak? Apa kayak lu kayak tadi jawaban lu? Karena gue pikir pasti ada lah kemauan lu, gue pengen bikin ini nih suatu saat nanti. Ya sih, tapi belum ya, gue males banget mikir ya. Males banget mikir. Kejauhan jadi males sih. Karena lu nggak mau kecewa juga. Nggak mungkin lah, maksudnya gue gini. Lu nggak tergesa-gesa melakukan ini. Nanti impian lu gua nggak mau muluk-muluk gitu, tapi gue suatu hari gue terakhir lah gue pengen bikin ini. Gue udah selesai, puas gitu. Belum Ada. Takutnya mentok ya kalau terakhir gitu. Ya seakan-akan hidup lu udah habis di situ. Gue pengen tetap aja terus ngalir. Nggak ada rencana. Belum tahu ya rencananya apa gitu.
kalau ada project misalnya, semua lu sikat apa lu mikir dulu? Mikir lah pasti lah. Gitu. Karena akan ngaruhnya kemana, gue mikirnya gitu sih kalau misalnya di satu project apa gitu, mural apa atau misalnya bikin apa, pasti kan gue harus nyocokin dulu kapasitas gue di mana gitu dan kayak gimana cocok kan nih buat gue atau pasti kan nih kalau gue garap kayak gitu lah. Memikirkan itu juga. Kayak apa nih? Ya iyalah. Dia tiba-tiba komen aja di ini. Terus Baru mah gue. Seorang Ridwan Rauh gua kasih aja sekalian. memikirkan juga. Asli lah. Semua orang lagi mikirin gitu kan, bukan gue doang. Enggak semua orang. Masa? Bener. Ada nih dong, gua fotoin ya. Ada yang mikir asal budgetnya oke, gue jalan. Enggak, selektif banget gue orang. Selektif banget. Lu bisa diatur sama korporat gak? Misalnya ada brand pengen make lu nih, tapi lu harus gini. Kan harus ada deal-dealannya Iya. antara kebutuhan gue kayak gimana dan dia ngasihnya seperti apa gitu kan bisa. Tapi lu diatur. Awalnya. Uangnya cocok, tapi lu diatur. Kan ada ini MOU dan sebagainya, kita bisa baca di situ. Misalnya kalau nggak pengen ngerealisasiin yang itu ya kan gue bisa bicarakan yang itu gimana caranya tetap bisa jalan. Tetap bisa jalan tapi dibicarakan. Iyalah. Bener juga loh. Lu pernah gitu nggak sih? Pernah. Maksudnya kan kalau di MOU-nya gitu kan, wah kayaknya gue nggak bisa nih. Kayak gimana gini. kalau ide terus Gimana ngobrol kalau langsung. gini? Lah. Bener. Tuh, ini pelajaran juga nih buat. Emang tadinya lu kayak gitu? Lu lolosin aja terus gitu tanda tangan gitu kan sudah? Enggak. Enggak. Gue juga kayak lu. Iyalah. Dibicarakan. Lu berarti harus selektif lah. Karena buat ngerjainnya lu juga harus seneng. Kalau kayak lu ngikutin semua aturan, kayak lu cuman pengen duitnya doang gitu. Bosan ya. Iya, itu membosankan banget. Kan harus baca lah kita kalau proposal gitu atau segala macam. Agak males juga sih baca proposal. Penting lah itu, lu jangan males baca gituan ya. Lu mau dikerjain kalau nggak gitu ya kan? Bener. Lu mau sampai kapan berkarya? Nggak tahu gue juga. Jalan aja, lu mah orangnya terus jalan aja gitu ya. Lu nggak punya mimpi apa? Tapi gue udah lupa ya kalau tidur, bangun tidur gitu, abis mimpi juga lupa. Lupa. Maksud gue lu punya impian gak sih mau ngapain? Gue bingung jadinya. Masa orang nggak punya impian sih? Gak pengen ya kayaknya punya impian. Jalan aja. Tadi gue mau nanya apa tuh? Tadi ada satu pertanyaan kayak bagus. Gue nggak pernah bikin ini sih. Harusnya gue bikin list kali ya, men? Ya aku lah kalau Kaku bikin ya? list, iya. Kayak misalnya nih, gue pengen wawancara lu narasumber gue sebenarnya harus nyari info-info tentang lu tuh. Kebanyakan sih gitu. Tapi gue males om. Jadi gue sekarang tanya aja, ada hal yang perlu gue ketahuin gak tentang lu gitu. Ribet ceritanya kalau gitu ya. Iya. Berarti gue termasuk salah satu orang yang tidak baik nih kalau sebagai pewawancara. Enggak juga lah. Kan tergantung orang memang. Kayak gitu-gitu kan jadi kayak ada aturannya. Makanya jangan ada aturan. Lu salah satu orang yang
punya apa spesifik gak ke alat buat bikin karya? Kayak misalnya gue harus pakai ini brand ini untuk menggambar ini, apa lu hajar aja semua? Dulu mungkin iya, tapi sekarang mah gue bisa pakai apapun yang gue pakai gitu, yang gue pengen pakai gitu. Jadi bebas. Kalau kesibukan lu sekarang ini ngapain sih? Gue apa ya, gue juga bingung. Nongkrong. Iyalah, jalan-jalan, nongkrong. Enak kan hidup kayak gitu? Apa membosankan gitu sih? Bosan juga sih. Gua waktu dirumahkan gitu kan berapa bulan, wah inilah dunia kebebasan. Tapi lama-lama gue bosan. Jenuh ya? Nggak ngapa-ngapain, apalagi di rumah nggak boleh keluar, nggak boleh ketemu orang. Gue mentok. Iya mentok. Makanya gue miara hewan jadinya kan. Lu miara hewan loh? Enggak kayak. Nggak suka apa gimana? Harus bertanggung jawab akan hidup binatang aja tuh. Apa lu nggak suka sama tanggung jawab? Iyalah. Serius lah? Untuk miara binatang maksudnya. Oh. Karena lu bakalan kalau kenapa-napa sama tuh hewan, lu kayak merasa gimana gitu ya? Bener sih itu. Lu punya adik kakak om? Punya dong. Tanggapan mereka tentang lu gimana? Ya udahlah dong, kan mungkin. Serius? Di zaman-zamannya lu masih, tapi lu tinggal sendiri apa? Nyokap tuh. Sama nyokap? Nah, seru nih nyokap lu, tanggapannya gimana? Melihat tampilan lu yang eksentrik. Mungkin awalnya mungkin males banget ya ngeliat gue gitu-gitu doang ya. Tapi kan akhirnya kan percaya juga mungkin gue bisa survive di jalan gue ini juga kan. Sebenarnya nyokap lu pengen lu jadi apa? Dia mah nggak pernah nunjukin bahwa dia lu pengen harus jadi ini. apa. Yang penting gue bisa bertanggung jawab akan diri gue sendiri ya udah. Termasuk orang yang kaku nggak sih? Enggak kayaknya. Enggak ya? Apapun yang lu lakukan terserah asal lu tanggung jawab. Lu jadi apa? Tukang gambar anak gue biasa gitu kan. Tukang gambar. Tapi nyokap lu fine aja, maksudnya baik-baik aja ngeliat lu kayak gini. Berbeda. Rasa baik-baik aja sih, karena gue bukan setahun 2 tahun kayak gini. Udah berapa lama ya lu ya? Lumayan lama. 20-an tahun ya? Ada 10 Anjing tahun. tua banget. 100. Kalau di karya, nih karya-karya kayak gini kan kayak nggak ada selesainya ya. Iya kan? Kapan lu berhenti? Berarti itu ketika lu merasa puas ya. Lu puas berarti kan cukup ya. Jadi nggak usah ada kata selesai, tapi gimana caranya mencukupkan gitu, memuaskan rasa batin lu untuk udah nih selesai gitu. Padahal kalau lu lihat lagi besok, lu bisa lanjutin lagi. Banget sih. Kayak gitu kan biasanya. Kenapa kayak gitu ya? Karena nggak berkonsep apa gimana? Bukan. Manusia nggak pernah punya rasa puas, berasa. Iya betul. Seperti bahasanya
manusia nggak punya rasa. Jadi lu berhenti karena ini udah nih cukup lah segini, selesai udah. Dicukupkan ketika lu ngerasain. Lu punya karakter gak sih di misalnya karakter yang lu selalu lu buat gitu? Lu namain gak sih karakter gitu? Punya nggak? Figur ya. Enggak sih. Karena itu pasti akan beda-beda ya, nggak mungkin sama setiap karakter yang dibuat. Jadi lu pasti ada gambar ininya gitu. Tapi nggak tahu lah, nggak pengen disamain. Setiap apa yang gue buat juga nggak pasti sama juga sih. Ya karakter tercipta ketika lu keseringan melakukan hal yang itu aja terus gitu ya. Dan semua orang kenal, oh ini nih karyanya si ini gitu kan. Akhirnya orang melihat kecenderungan lu dari karya yang lu hasilkan ke arah situ terus nih secara visual gitu ya. Misalnya membuat dan oh ini nih misalnya kayak misalnya lu bikin apa sih satu figur yang misalnya hitam putih gitu dengan arsiran yang khas gitu atau monster yang jelas gitu, ini nih apa ya, acul banget. Itu tercipta sendiri apa diciptakan ya kayak gitu kalau menurut lo? Kan tadi kan gue bilang ketika karakter itu tercipta berarti kan lu sering melakukan hal yang sama terus dan orang mengetahui itu, berarti karakter adalah satu tercipta sendiri karena lu sering melakukan itu ya, iya. Tapi bisa juga ya diciptakan juga, misalnya gue biar dikenal gue harus kayak gini nih, gue bikin sesuatu yang beda. Pasti, tapi emang kadang nggak harus diciptakan, semua orang pasti tahu gitu. Karena kecenderungan karya lo cara situ aja terus misalnya gitu, atau visual lo buat secara visual itu aja terus. Kalau karya jujur tuh menurut lu apa sih? Berkarya jujur gitu? Apa ya? Kalau menurut lu apa? Ya menurut gua lu berkarya yang nggak ada, maksudnya nggak ada pakemnya, yang lu mau aja gitu. Kalau menurut lu apa? Jujur dalam berkarya itu kayak gimana gitu? Orang yang memanipulasi kejujuran gitu dalam berkarya, karena banyak kepentingan di dalamnya, nggak mungkin bakalan jujur sejujur-jujur gitu kan, karena ada kebutuhan, ada segala macam yang hadir di dalam karya itu juga. Keberanian kali bisa juga. Tapi kan banyak kepentingan di dalamnya juga yang merasa nggak mungkin lo sejujur-jujurnya untuk membuat karya itu. Ya, walaupun sih. Kenapa di galeri itu kebanyakan artis-artisnya tajir-tajir ya? Menurut lu gimana ya? Nggak usah ngomongin tajir atau enggaknya, tapi emang. Apakah kalau orang yang tidak tajir itu sulit untuk maju? Bukan ngomongin tajir atau enggak ya, keberhasilan berkarya bukan antara tajir, kaya, dan mampu dalam segala hal ya. Tapi gimana caranya mengkomunikasikan apa keinginan lo dalam membuat satu visual karya ya. Bukan visual doang ya, karena ya mungkin kalau dalam gambar ya kita bicarakan tentang visual. Nah, ke arah situnya yang kita coba. Lu pernah ikut event gede gak? Kayak di art gitu, lu pernah ikut gak? Ada event gede gitu? Contohnya apa gitu?
gitu. Misalnya pameran gede kayak yang kalau di Jakarta kan ada Art Jakarta atau Binale gitu-gitu. Pernah ikut gak? Belum sih, tapi emang Kenapa? gak terlalu tertarik ke arah sana dulu karena bukan tujuan awal dan akhir ke arah sana. Emang lu nggak mau dikenal? Kalau untuk dikenal mah gue nggak usah ke arah situ lah. Gue udah dikenal sebagai diri gue sendiri di mana. Kalau suksesnya seorang seniman menurut lu kayak gimana? Ya, kita bicara tentang karya ya, bukan lagi dari personal orangnya. Ya personal ya orangnya pasti. Iya. Saya secara personal seniman ya pasti dia hidup di kehidupannya dia gitu ya. Nah, gimana caranya si seniman itu bisa memfasilitasi gitu apa keinginannya dia? Apa beli barang? No, bukan fasilitas, bukan itu apa? Memfasilitasi gimana? Mencoba untuk mengungkapkan apa yang dia mau gitu. Dia curahkan dalam satu karya gitu. Dan banyak seniman yang merasa nggak cukup gagal sih, tapi kayak ini kurang dapat untuk bisa merepresentasikan tentang apa yang dimaksud dalam dirinya untuk mengungkap satu masalah yang ingin diungkap sama dia dirinya sendiri gitu. Jadi ada ketidakberhasilan dia untuk membicarakan satu permasalahan gitu ya. Yeah. Dari sudut pandang dia, tapi bahasanya yang sangat muluk-muluk dan itu sangat politis banget buat si seniman gitu untuk ke area yang lebih jauh lagi ke dalam dunia yang komersil atau jual dan beli satu karya seni. Ngomong-ngomong komersil, kenapa lu tau kan pelukis-pelukis pinggir jalan? Gue agak sedih juga sih, maksudnya gini, seni itu di Indonesia kayaknya kurang dihargai ya. Enggak. Menurut lu gimana? Enggak. Gini, untuk daya beli kali ya, daya belinya enggak. Lu survei dari mana lu ngomong kayak gitu? Enggak. Gue tahu, gue ngeliat dari, menurut lu gimana? Di Asia Tenggara mungkin ya, Indonesia lumayan cukup ini loh apa daya jual dan beli di dunia kesenian ya. Itu cukup pesat ramai gitu ya. Entah itu di art fest dan sebagainya gitu dalam dunia seni atau emang kalangan kaum menengah ke bawah gitu di luar dari art fest itu sendiri, kayak yang tadi lu bilang art Jakarta, art Jogja, art mana, art Bali dan sebagainya gitu. Nah itu kan emang tetap ada di lini-lini yang emang secara personal. Tapi yang, kesannya itu kayak untuk orang-orang yang berpunya aja gitu, acara-acara art gitu, yang kayak kurang, kayaknya nggak cocok gitu. enggak juga. Nggak juga ya? Iya. Pandangan gue salah mungkin. Iya, lu kurang bergaul ke lini yang lebih jauh ya. Bener. Karena gue rasa cukup ini juga sih. Indonesia udah lumayan peka ke arah sana. Mungkin di tahun 80 sampai 90-an awal kita emang masih belum ke arah sana, tapi sekarang udah lumayan pesat tuh. Ya masyarakat udah mulai belajar arah sana, teredukasi secara tidak langsung ya untuk mengerti, untuk mempelajari gimana melihat atau mengapresiasi kesenian begitulah. Dan itu gue rasa ya lumayan menarik sih. Bukan di lini yang atas sih, maksudnya di bawahnya juga mereka mencoba untuk tahu, tapi ada seniman atau organize acara itu yang mencoba
itu gitu. Batasi itu kayak gimana? Gimana caranya biar si masyarakat tidak peka dan tahu secara mendalam gitu tentang seni. Jadi kayak dikomptasi di lingkungan seninya aja gitu. Kayak lu tadi nganggap bahwa seni di galeri adalah sesuatu yang eksklusif dan wah gitu. Iya, karena emang ruangan itu membentuk si seni itu menjadi sangat eksklusif gitu, karena membatasi antara masyarakat dengan si seni yang ditampilkan itu. Ada juga antara dua divisi yang berbeda itu, jadi kayak susah masuk ke dalam ruangan yang seperti itu. Susah. Apa karena kurangnya ini edukasi tentang art gitu ke orang? Bagaimana ya? Iya, ada ini sih sebenarnya kayak sesuatu yang coba di politisirin, apa sih bahasanya, kayak lu kayak coba dibatasi untuk informasi tidak nyampe ke lu agar masyarakat tetap bodoh untuk melihat dan membaca kesenian seperti itu. Lu percaya sama sekolah nggak? Kadang percaya, kadang enggak juga. Kenapa kadang? Ya kadang lu merasa ya karena sekolah kan mengacu pada satu pakem atau pakem yang ada, misalnya sekolah seni misalnya gitu di Indonesia kan masih banget mengarah ke barat gitu ya. Dan yang tidak ke arah barat dianggapnya tidak kesenian misalnya gitu ya. Padahal kan di barat sendiri udah jenuh dengan kebaratannya sendiri gitu ya. Dia pengen mencari ke pengalaman lebih jauh dari dunia yang di luar dari barat itu sendiri, kayak timur gimana. Mereka masih penasaran mungkin, sedangkan kita malah masih mengacu pada atau berkiblat pada arah barat itu sendiri. Apa mungkin yang kalau yang lokal-lokalan itu kita karena udah sering lihat jadi kita tuh kayak bosen gitu. Kayak misalnya nih Koreaan kan sekarang lagi chaos banget ya. Drama Korea, band Korea. Padahal gue lihat nih di iniannya Moka ya. Orang Korea tuh dengerinnya Moka, banyak yang dengerin Moka di Korea, sampai lagunya Moka tuh ada yang dijadiin lagu untuk pagi-pagi anak TK. Tapi di sini malah Moka nggak, namanya kurang gitu. Tapi di luar tuh, nah kayak gitu maksud gue, kayak lu tuh ngehargain arti apa gitu kan? Nah, apa? Ada permasalahan kurangnya percaya diri untuk menghargai karya anak-anak dalam negeri sendiri gitu ya. Dan kita lebih cenderung ya untuk bangga ketika kita memakai atau menggunakan atau menyaksikan gitu ya karya-karya orang yang dari luar. Kalau luar keren gitu kayaknya, keren. Iya, padahal secara kualitas mah sama aja, keren-keren juga. Ini kan permasalahan marketing di sana ya, apa pemasaran ya, publikasi secara informatif mereka lebih pesat dan lebih dapat diterima di sini karena mereka jor-joran banget ya. Lu tau gak sih dia menghajar kita tuh lebih dari bukan satu waktu doang, berkali-kali dihajar terus habisin baru agar kita rekam banget di otak kita bahwa Korea itu keren, Amerika tuh keren, Hollywood dan sebagainya gitu. Dan pemerintah support. Pemerintahnya support. Di satu sisi pemerintah support. Tapi kan gini, dunia pertelevisian gitu atau dunia informasi yang ini balik lagi ke duit dong jadinya. Bukan duit lah, ini maksudnya lu bisa menghasilkan apa buat gua? Si Korea tuh menghasilkan segini loh buat gua. Temen gua ada.
ke acara art di se-Asia gitu. Dia membawa Indonesia dong, nama Indonesia dong. Kok ya nggak disupport gitu sama pemerintahnya? Seenggaknya lu kasih dana dia perjalanan pulang pergi lah. Ya nggak disupport. Padahal di sana dia kayak gambar ondel-ondel, dia memperkenalkan ondel-ondel, dia memperkenalkan tarian daerah, gambarnya ya. Terus setelah dia pulang, baru tuh keluar tuh berita-beritanya membanggakan Indonesia. Tapi sebelumnya tuh dia udah minta ke pemerintah gitu ya, gue support dong, gue lagi ini nih, gue bawa nama Indonesia nih. Itu mau wajar, karena pemerintah butuh satu hal yang menjanjikan gitu ya. Setelah mereka melihat satu hal itu menjadi menjanjikan gitu, karena belum pasti ya tuh gue nih. Iyalah, mereka kan pasti melihat satu hal yang pasti dulu ya. Mungkin itu di beberapa tahun yang lalu mungkin kayak gitu kasih. Kalau yang sekarang lumayan ya sekarang. Soalnya nggak terlalu menutup kemungkinan ke arah sana sih kalau yang sekarang. Lu pernah hidup lu melakukan hal-hal yang ini gak? Yang bikin lu dalam keadaan apa ya? Kayak kegelapan gak? Contohnya apa? Apa ya? Tangkap polisi lah. Gue belajar untuk kasus lah. Gue belajar untuk tahu akan norma-norma yang berlaku di manapun. Gue coba menyesuaikan apa yang gue lakukan itu masih selaras dengan hukum yang ada gitu. Jadi nggak lebay gitu. Makanya lu ternyata memikirkan itu ya. Harus lah. Kalau nggak mau udah penjara. Ada juga tuh kayak Popo tuh dulu tuh, Bang Popo, dia bikin karya tentang politik apa gitu, akhirnya tuh Instagramnya di banned tuh, dihapus. Kadang hal-hal kayak gitu tuh jadi kayak nggak, tapi bebas juga harus ada ininya ya. Bebas tuh ada aturannya, jadi nggak bebas dong. Hah? Menurut kebebasan yang diatur berarti nggak bebas. Mungkin gini loh, bebas tuh kita tahu norma yang berlaku, sekedar kita lakukan. Mungkin kita bebas itu menurutku sih gitu. Tahu dan paham gimana cara lo bisa bertindak gitu. Untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lah ya. Iya, sedikit lah merugikan gitu. Sedikit merugikan. Mungkin atau gitu. Lu kalau lagi jenuh ngapain sih? Kalau lagi jenuh? Ya. Sabar lah, mau ngapain? Enggak, misalnya lu jenuh nih, ngegambar males. Tidur lah. Tidur penting ya? Penting. Iya. Kadang kalau seru gambar kan kita nggak tahu waktu ya. Nah, gimana caranya lo bisa istirahatkan pikiran lo? Ya berarti kan lo harus tidur kan. Dengan lo merem dan tidur sejenak itu lo bisa mengistirahatkan pikiran lo. Menurut gue sih gitu. Kita harus istirahat. Lu percaya sama mood gak? Gue lagi mood nih, gue lagi nggak mood nih. Percaya nggak lu itu? Percaya lu itu? Terus cara nanggulangin mood biasanya ngapain? Misalnya gue lagi nggak mood nih, istirahat gitu.
gue udah coba banyak Berhenti dulu. hal. Kadang memang kalau sebulan tidak apa tidak mood ya, nggak mood terus gitu sebulan nggak ngapa-ngapain. Pernah lu sebulan gak ngapa-ngapain? Gila. Gue gak pernah sih. Gue kalau nggak mood, gue paksa aja. Kalau gue nggak percaya mood soalnya. Bagus ya. Mesti. Contohnya nih, gue capek banget, tapi gue harus pengen gambar gitu. Anjrit, nggak mood banget kan. Tapi pas gue udah mulai, udah hilang. Bisa ya gitu. Lu nggak bisa gitu ya? Ngebuang nggak moodnya itu. Susah. Kan emang nggak orang bisa 2 hari 3 hari aja gitu ya. Gue sampai sebulanan nggak ngapa-ngapain. Udah nganggur total ya. Tapi emang perlu ya hal-hal kayak gitu, biar lu fresh lagi. Ya karena jenuh ah. Iya, nggak biar lu plong lagi otaknya. Oke deh, ini kita udah selesai atau belum nih ceritanya? Kayak Kalau gue mau berhentiin ini kalau sih nggak ada selesai nggak selesainya. Tapi kayaknya kita berhentiin dulu videonya ya, karena udah kelamaan. Jadi gue punya hadiah buat lo. Karya gue sih, ini karya judulnya apa nih? Give a hand. Oh, hadiah. karya lama sih, karya lama. Jadi itu waktu gue pameran ketiga Di mana? itu ada di salah satu mall waktu itu. Jadi semuanya temanya bunga ini nih. Kamboja. Nggak ngerti gue bunga apaan. Nah itu kejelekan gue juga. Gue tuh gambar tuh beda-beda mulu. Jadi misalnya gue lagi berapa bulan ini gue seneng gambar bunga, semuanya iniannya bunga. Apa-apa lah, itu kan manusiawi. Kalau lu sama terus mah komputer namanya. Lu sama terus gimana? Pasti beda lah kalau udah sama lah. Nih dari sponsor. Snowman. Oke om, thank you ya. Acul. Oke, berarti nanti kita selesaiin ini, terus Kita tulis nama aja biar dianggap. nah ini nanti buat gue nih karya, nanti gue bawa ke semua narasumber. Jadi gue sekalian ngepromoin kalau gue pernah bikin juga ini sama Ridwan Rau dan begini karyanya. Terus biar gue sebar juga gitu, gue iniin linknya buat lo. Mudah-mudahan nanti bisa oke lah, orang banyak yang tahu sama karya-karya lo, sama semua yang lo lakukan. Jadi thank you banget buat Ridwan Rau udah mau gue ajak kolaborasi. Kita akhirnya karena ini gambar salaman, kita salaman dulu kali. Ulang. Jadi kita gini, tet gitu. Ayo. Thank you om. Dadah. Ini terus